ada Mbak Ainun di Banjarmasin yang curhat kalau BB-nya turun drastis 10 kg dalam beberapa bulan. Mukanya pucat dan lesu. Hari-hari ngerasa nggak ada gunanya hidup. Pasrah, takut nggak ada yang nerima dia dan umurnya baru 23 tahun. Mau nangis rasanya. Mungkin karena pola pikir aku katanya gitu. Udah diketik aja terus pikirannya. Gimana ya kak caranya naikin BB ke awal lagi? Oke, mengenai cara naik BB ke awal itu sudah pernah aku bahas di video ya. Silahkan cek di playlist GERD atau Curhat You. Di sana aku banyak banget kasih motivasi maupun bahas tentang GERD. Turun berat badan itu karena nafsu makan berkurang, karena banyak tantangan makan. Makanan-makanan yang disukai ternyata malah memicu asam lambung naik. Gimana ya kalau makan yang bukan yang kita suka itu rasanya pasti malas makan. Jadi sedih, kepikiran, stres, mau nggak dimakan kok lapar, tapi pas coba makan, malah enak mual gitu. Jadi bosen, gak doyan makan. Makan itu lagi, istilah Jawanya itu belenger. Terus jadi kurang kalori dan kurang nutrisi. Jadi saran aku intinya perbaiki dulu pencernaannya, sembuhkan dulu GERD-nya. Nah ini tuh butuh kesabaran ekstra dan proses. Gak ada yang instan. Harus jaga pola makan, pola hidup, pola pikir, olahraga, minum obat rutin dan teratur sesuai petunjuk dokter. Nah, baru nanti ketika Mbak Ainun sudah sembuh, nafsu makannya meningkat, itu baru bisa naik berat badan lagi. Untuk menambah nafsu makan mungkin bisa minum suplemen. Saya memahami kalau kita itu pengennya nemu obat yang manjur ya, sekali minum langsung cespleng. Mari, supaya kita bisa makan macam-macam lagi tanpa pantangan, tanpa kambuh. Ya kan? Mohon maaf, mana ada yang begitu ya? Justru dengan sakit ini, kita jadi belajar hidup lebih sehat, melatih kesabaran, banyak bersyukur dan belajar untuk sayang sama organ pencernaan kita sendiri, khususnya lambung. Soalnya banyak banget teman-teman penderita GERD yang ketika baru enakan sebentar, beberapa bulan sudah enakan kumat lagi karena stres lagi, karena melanggar pantangan makan lagi, mungkin karena saking senangnya sembuh ya, terus makannya dilebih-lebihkan, berlebihan, terus dia ngerokok lagi mungkin. Kalau ada pertanyaan gini, sampai kapan harus jaga makan? Jawabannya ketika Anda sudah benar-benar sembuh. Terus ciri-ciri sembuh itu kayak gimana? Intinya sudah tidak ada lagi sensasi yang Anda rasakan saat Anda sakit dulu. Jadi kalau mau makan, terutama makan yang pantangan, itu ngicipnya sedikit-sedikit, jangan langsung akeh. Nanti kaget lambungnya. Makan dengan penuh ucapan syukur. Berdoa baik itu sebelum dan sesudah makan. Itu. Mengenai keputusasaan yang Mbak Ainun rasakan itu juga dialami oleh semua orang sakit dan yang sakitnya belum sembuh-sembuh. Tapi kalau berpikir nggak ada gunanya hidup, aduh Mbak, mateng aku. Mbak, sop ayam campur masih enak buat dimakan. Hidup itu indah kalau kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki dan kita masih bisa lakukan. Masih hidup, masih bisa makan, masih bernapas. Kalau kita masih hidup, kita masih bisa berusaha kok sembuh kan? Ada waktunya sakit, ada waktunya sembuh. Yakin aja pasti sembuh. Banyak orang yang dulunya sakit asam lambung dan dia sudah sembuh. Setidaknya itu bisa menjadi motivasi buat Mbak Ainun dan teman-teman yang lain. Pasti nanti ada waktunya sembuh. Aku pun juga pernah ngerasain dulu ya, turun 10 kilo juga. Kalau ke rumah, itu hampir setiap orang ngeliatin. Orang lihat itu ya, bawah, atas, gitu. Baru ngeliatin perasaan nih, Mbak ini orang kok sampai kurus gitu. Itu enggak satu dua orang, setiap orang yang ketemu aku. Nah itu udah tak masuk hati, tambah stres, tak mari-mari. Aku udah pernah cerita juga di video tentang ini ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Apalagi usia Mbak Ainun kan masih muda ya, harus semangat sembuh. Mengenai tidak ada yang mau nerima, ini maksudnya yang nggak mau terima siapa ya? Pacar, gebetan. Aku dulu waktu sakit, usiaku juga masih remaja. Aku dulu juga mikir, apa aku bisa pacaran dan nikah ya? Aku nggak bisa makan jajan sembarangan di luar kayak orang-orang. Semua makanan tuh harus fresh, harus sehat. Aku masak sendiri. Atau pesan menu catering khusus waktu kos dulu. Nah, dia kenal sama cowok, biasanya kan ngajak makan berdua ya, entah di kafe atau resto. Lah aku tuh bisa makan. Dan cowok tuh bilang, gak enak makan dewe. Akhirnya dia jadi makan. Jadi intinya dia keberatan kalau aku gak ikut makan gitu. Padahal kan harusnya lebih irit ya kalau cewek gak bisa makan di luar. Pikirku
Oh, nggak bersyukur itu cowok. Nggak usah takut toh harusnya. Lebih mirip. Kamu makan makananmu, aku makan makananku. Yang bisa aku makan dengan aman, nah cakep. Yang penting bisa makan berdua bareng toh. Intinya cowok kayak gitu tuh nggak bisa nerima keadaan kita. Ya sudah, berarti bukan jodohmu. Kalau cowok itu sayang ya mbak, pasti dia mau terima kelemahan mbak Inung gitu. Banyak bersyukur ya mbak Inung ya. Ini itu cuma sementara, sakitnya yang sementara. Hatinya dihibur sendiri biar cepat sembuh. Jangan stres-stres supaya bisa menikmati hidup yang indah ini. Kalau masih sakit, bersabar, terus berusaha, terus berdoa. Ingat peribahasa, mensana in corpore sano. Aku pernah bahas di videoku juga, judulnya Jangan Lupa Bersyukur. Itu mbak tonton ya. Semoga setelah nonton video itu mbak jadi lebih bersyukur, oke? Oke mbak Ainun, semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi mbak dan teman-teman yang lainnya yang masih bergumul dengan sakit perutnya. Buat anda yang butuh curhat juga, kirimkan cerita anda secara detail ke WA, atau yang butuh suplemen maupun produk kesehatan lainnya, atau mungkin anda lagi butuh penghasilan tambahan, bisa daftar gratis jadi dropshipper di toko onlineku. So, langsung aja chat di WA Min di 081 915 157 153. VIP Multi, salam sehat.